Adapun luhak nan ketiga, adapun luhak yang ketiga adalah luhak 50 koto. Dia disebut sebagai luhak nan bungsu. Kenapa yang nan bungsu ya? Karena dia yang terakhir. Bungsu itu ya seperti anak bungsu, tidak beradik lagi. Tidak beradik lagi. Jadi luhak 50 koto disebut sebagai luhak nan bungsu. Dari mana asalnya orang luhak nan bungsu ini? Ya dari Pariangan juga, dari luhak nan tua juga. Mereka adalah sekelompok keluarga juga yang berangkat ke wilayah yang kita kenal sekarang dengan daerah 50 koto. Jadi ada 50 keluarga kurang 5 orang, 2 itu artinya kurang, berangkat menuju ke daerah luak 50 koto sekarang yang secara geografis struktur tanahnya cukup datar, nanti dikelilingi oleh bukit barisan dan pembatasnya paling gampang, khusus untuk luak nan bungsu ini paling gampang ada bukit barisan dan ada sungai-sungai besar. Di luak 50 koto penyebarannya sekarang itu di daerah 50 kota, kabupaten 50 kota, dan di daerah Payakumbuh sekarang. Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah, 50 koto bukanlah daerah yang baru. Dia pernah dihuni, terutama di daerah Mae, daerah Mudiak bagi orang Payakumbuh menyebutnya, itu juga pernah dihuni sebelumnya oleh manusia pada zaman Megalitikum 2000 tahun sebelum Masehi ada Mae, tapi di sana kan tidak terbentuk masyarakat. Jadi konsep luhak itu kan konfederasi nagari, maka negara-negari pada zaman Megalitikum tidak berkembang, barulah berkembang pada zaman luhak nan bungsu sekarang. 50 keluarga yang migrasi dari atau melimpah lebih tepatnya dari luhak nan tua menghuni wilayah 50 koto sekarang, dan rantaunya lebih luas lagi, itu sampai ke daerah Wali Koto Kampar, kemudian sampai ke Siburuang, kemudian sampai ke daerah Kuantan Seningi. Itu misalnya disitulah letaknya. Sialang Balantak Basi itu di daerah perbatasan Kampar dengan Pekanbaru sekarang. Sampai sekarang Sialang itu masih terkenal penghasil madu. Kenapa dia disebut Sialang Balantak Basi? Sialang itu sejenis lebah yang punya sengat yang sangat tajam. Maka secara metaforik digambarkan lebah yang mempunyai sengat dari besi, karena begitu berbahayanya. Tapi itu menjadi batas wilayah juga, dan sampai sekarang masih ada. Jadi luhak nan bungsu ini termasuk daerah yang sangat demokratis. Sistem pemerintahan yang dipakai banyak juga sistem pemerintahan Bodi Caniago, tetapi kultur masyarakatnya yang lembut, kultur masyarakatnya yang lunak, tidak berkeberatan juga dipimpin dengan pola kelarasan Koto Piliang. Nah, kalau kita lihat luhak nan bungsu ini tidak banyak kita temukan kelarasan ketiga yang menggabungkan Koto Piliang dengan Bodi Caniago, yaitu lareh nan panjang. Tapi keunikan dari daerah luhak 50 koto ini, kultur masyarakatnya dibentuk oleh pribadi-pribadi yang lembut, suka bermusyawarah, yang menjadi ciri dari Bodi Caniago. Tapi mereka juga tidak berkeberatan diperintah dengan sistem autokratis
Koto Piliang. Jadi kalau kita ingin lihat wujud dari percampuran Koto Piliang dan Bodhicaniago ini ya di 50 kota lah tempatnya. Di buminya disebut landai, ikannya jinak, kemudian ayahnya jani. Itu menunjukkan kultur, menunjukkan struktur bumi. Sayapnya landai artinya dia seperti hamparan dataran yang tidak berbukit-bukit. Batas bukitnya nanti baru yang menjadi batas wilayah yang ditentukan oleh bukit. Ayahnya jani itu menunjukkan bagaimana masyarakatnya itu terbuka, tidak ada yang ditutupi. Ikannya jinak, masyarakatnya mudah diajak berkomunikasi. Itulah Luhak nan katigo, yaitu Luhak 50 koto yang wilayahnya sekarang berada di daerah Kabupaten 50 kota, Kota Payakumbuh, kemudian ke arah timur itu di daerah Kampar, kemudian ke arah kiri Kampar itu nanti ke arah Sungai Rokan yang akan berbatasan langsung dengan Pesaman, kemudian ke arah sebelah kanan Kampar itu sampai ke Kuantan, Singingi, Lipek Kain, Gunung Sailan, dan sangat luas sekali. Ciri wilayahnya itu datar, kemudian dibatasi oleh bukit, dan juga ada batasnya adalah sungai-sungai besar. Jadi paling gampang lah mengenali batas-batas wilayah di Luhak nan Bunsu ini, karena struktur alamnya memudahkan orang untuk mengenali wilayahnya, mengenali batas-batas wilayahnya.